Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Melani dari kelas 11 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang eksklusi. Menurut ahli person, eksklusi adalah proses yang menghambat atau mengalihkan individu dan kelompok, keluarga, dan sekampung dari sumber daya yang dibutuhkan berpotensi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat yang utuh. Yang kedua, menurut bahasa, eksklusi yang berasal dari kata exclusion, yang artinya mengalihkan atau mengeluarkan. Menurut pendapat diri sendiri, eksklusi adalah suatu proses peminggiran sosial terhadap kelompok yang didiskriminasikan atas dasar tertentu. Jenis-jenis eksklusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, edukasi. Edukasi adalah suatu sistem pengetahuan mengenai pendidikan yang didapat melalui riset yang disuguhkan ke dalam bentuk berbagai konsep. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari beragam fenomena lingkungan dalam pendidikan atau masyarakat. Yang ketiga, psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan manusia. Ciri-ciri eksklusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, contoh eksklusi terhadap anak jalanan. Merazia anak jalanan yang kemudian dimasukkan ke panti asuhan atau rumah singgah tanpa ada tindak lanjutnya. Yang kedua, contoh eksklusi terhadap pengamen, terhadap buruh migran, terutama perempuan. Yang ketiga, contoh eksklusi terhadap masyarakat miskin atau yang tidak mampu. Faktor-faktor eksklusi terbagi menjadi 4. Yang pertama, kemiskinan dan penghasilan rendah. Yang kedua, tidak ada akses ke kerja. Yang ketiga, lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jaringan sosial. Yang keempat, efeknya dari kawasan lingkungan dan terputus dari layanan. Ciri-ciri eksklusi ada 3. Yang pertama, adanya kecenderungan untuk mementingkan kepentingan dirinya daripada kepentingan kelompok. Yang kedua, cenderung untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang mengubah dari banyak orang. Yang ketiga, lebih bersikap tidak peduli terhadap keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitarnya. Upaya-upaya eksklusi terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan eksklusi. Yang kedua, panitera melakukan telaah dan membuat resume. Yang ketiga, pengadilan menginformasikan hasil telaah eksklusi kepada pemohon. Yang keempat, terhadap permohonan telaah yang dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan surat kuasa untuk membayar dengan disingkat SKUM. Jadi, kesimpulannya adalah eksklusi merupakan penyingkiran atau pengucilan kepeminggiran masyarakat atau marginalisasi sosial yang seringkali berhubungan dengan masalah sosial karena kondisi tersebut tidak sesuai dengan harapan masyarakat secara umum. Sepertinya terjadi kemiskinan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.